Polisi dari tim anti bandit menggelar razia balap liar di Jalan William Iskandar, Kecamatan Medan Tembung, Medan, Sumatera Utara. Dalam operasi anti preman ini, personel Polsek Percut Seituan terlibat kejar-kejaran dengan sejumlah pelaku balap liar. Meski berusaha melarikan diri, sejumlah pelaku balap liar akhirnya berhasil ditangkap petugas. Para remaja yang diringkus langsung digeledah. Kendaraan yang tidak memiliki surat disita petugas. Dari pelaksanaan patroli, kami menemukan ada yang melakukan trek-trekan, kemudian kami melakukan penindakan. Kami juga bertemu dengan beberapa geng motor, kemudian kami juga melakukan penindakan dengan langsung membawa ke pos lantas ataupun ke Mako Polsek Percut Seituan. Kegiatan ini akan terus kami lakukan sampai dengan perilaku ataupun kegiatan geng motor ini berkurang. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, para pebalap liar dibawa ke Polsek Percut Seituan. Tim SAR gabungan yang terdiri dari kepolisian, Basarnas, BPBD, dan relawan mencari seorang ibu rumah tangga di sekitar Sungai Kahayan, Palangkaraya. Ibu berinisial YS dilaporkan keluarganya menghilang sejak hari Minggu lalu. Saat dicari, motor korban ditemukan di jembatan Sungai Kahayan. Upaya pencarian wanita berusia 56 tahun itu dilakukan dengan menyisir Sungai Kahayan dan kawasan sekitarnya. Tetapi hingga kini proses pencarian belum membuahkan hasil. Dari pihak kepolisian melakukan tindakan upaya untuk melakukan pencarian baik di darat maupun di air ya, karena kita masih berusaha untuk melakukan penelusuran. Selanjutnya pencarian tetap dilakukan dengan dipusatkan di Sungai Kahayan. Selain mencari dengan speedboat, tim SAR juga mendirikan posko gabungan untuk mendukung pencarian. Pemirsa, kericuhan terjadi di Desa Mareje, Kabupaten Lombok Barat gara-gara petasan 6 rumah dibakar. Kericuhan terjadi Minggu malam saat pawai takbiran terjadi kesalahpahaman antara pemuda dusun Bangket Lauk dengan warga dusun Pelan Desa Mareje. Kericuhan dipicu petasan yang diledakkan dan mengundang protes dari pemilik rumah. Keributan membuat 6 rumah dibakar di Dusun Ganjar. Polisi menurunkan pasukan Brimob, Dalmas, dan Sabara untuk menenangkan warga yang bertikai. Warga yang terlibat diminta tenang serta tidak terprovokasi dan membalas. Pemerintah memutuskan untuk membuka pelabuhan alternatif selain Pelabuhan Bakauheni Lampung untuk arus balik Lebaran. Hal ini diumumkan saat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi bersama Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Kakor-Lantas Polri meninjau Pelabuhan Bakauheni Lampung. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, bersama Kakor-Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi meninjau Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dalam kunjungan para menteri dan Kakor-Lantas Polri ini meninjau kesiapan Pelabuhan Bakauheni Lampung untuk melayani prosesi arus balik dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, sekaligus evaluasi arus mudik Lebaran 2022. Pemerintah membuka jalur alternatif penyeberangan dari Pulau Sumatera ke Jawa melalui Pelabuhan Panjang. Pembukaan jalur alternatif ini untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan pemudik di Pelabuhan Bakauheni saat arus balik seperti yang terjadi di Pelabuhan Merak saat arus mudik. Untuk memastikan bahwa persiapan penanganan arus balik di seluruh Indonesia itu akan berlangsung dengan baik, khususnya yang dalam melayani mereka-mereka yang akan menyeberang dari Pulau Sumatera ke Jawa. Pelabuhan Panjang adalah alternatif dan dekat dengan masyarakat dan pusat ibu kota provinsi.
Kapolda Lampung diminta mengarahkan kendaraan logistik ke Pelabuhan Panjang sehingga kendaraan besar tidak ke Bakauheni. Diduga kelelahan seorang pria pengemudi mobil meninggal dunia setelah tidak sadarkan diri di tengah perjalanan. Sebelumnya, korban tengah mengendarai mobil dari Jakarta menuju Puncak dan pingsan di depan Mapolsek Cisarua. Di tengah kepadatan lalu lintas kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, polisi memutuskan melawan arus satu arah untuk menyelamatkan korban. Polisi membawa korban menuju Rumah Sakit Umum Ciawi. Polisi menyatakan dugaan penyebab kematian korban adalah kelelahan. Dari hasil pemeriksaan medis, tidak ditemukan ada penyakit bawaan. Dari informasi yang diterima dari RSUD Ciawi, di dalam mobil yang dikendarai korban, ada rombongan keluarganya yang hendak mengunjungi Taman Safari. Namun ketika polisi melakukan rekayasa lalu lintas one way arah Puncak menuju Jakarta, sang pengemudi pingsan di depan Polsek Cisarua. Korban sempat mendapatkan pertolongan di RSUD Ciawi sekitar 20 menit, namun nyawanya tidak tertolong. Dari anggota kami yang di lapangan langsung mengamankan dan membawa pengemudi yang pingsan tersebut ke rumah sakit. Beliau lagi mudik atau wisatawan kemudian? Ya, kalau dari informasi kami dapat itu yaitu wisatawan yang akan naik ke Puncak. Tadi karena memang saat ini sedang berlaku one way arah atas, dari dalam antrian yang bersangkutan itu mengalami pingsan. Jadi karena melihat ada hambatan di jalan, tugas kami langsung mendatangi dan ternyata yang bersangkutan pingsan langsung dibawa ke rumah sakit RSUD Ciawi. Kemacetan parah terjadi di kawasan wisata Puncak sejak Lebaran hari pertama dan semakin parah di hari Lebaran kedua. Polisi mengimbau pengemudi untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Dan jika kelelahan, pengemudi bisa beristirahat di pos-pos yang telah disiapkan. Dua hari setelah Idul Fitri, sejumlah toko penjual mainan di Purwakarta, Jawa Barat diserbu pembeli. Omset toko mainan anak-anak kali ini melonjak 2 kali lipat setelah 2 tahun terdampak pandemi. Suasana di toko penjual mainan anak di Jalan Sudirman, Kota Purwakarta, Jawa Barat diserbu pembeli. Ratusan anak didampingi orang tuanya memadati toko membeli mainan yang mereka sukai. Di toko ini sejumlah mainan anak tersedia, seperti sepeda motor mini, boneka, sepatu roda, dan mainan anak lainnya. Ini Pak ya? Lagi viral, lagi rame. Emang sengaja bawa anak ke sini semua Pak? Iya Pak. Kalau belanja buat mainan, ya dibawa anak. Bawa anak sini. Ini buat hadiah lebaran atau gimana Pak? Iya buat hadiah lebaran. Membeludaknya pembeli membawa berkah tersendiri pada lebaran kali ini setelah 2 tahun toko mainan terdampak pandemi. Biasanya apa nih Pak? Jualan seperti biasanya kalau di hari H kita alhamdulillahnya ramai pengunjung, anak-anak dapat THR, belinya ke mainan tujuannya ya. Alhamdulillah rezekinya di mainan kita ada. Ini kan berapa kali lipat? Tadi kita biasanya alhamdulillah 2-3 kali. Biasanya penjualan mainan ramai diserbu pembeli hingga sepekan pasca lebaran. Pemirsa, aktris Mieke Wijaya meninggal dunia di usia 82 tahun pada Selasa malam. Jenazah aktris senior tersebut akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, satu liang lahat dengan suaminya aktor Diki Zulkarnain. Jenazah aktris senior yang sudah berkiprah sejak tahun 1950-an ini disemayamkan di rumah duka di Ampera Raya, Kemang, Jakarta Selatan. Informasi terkait meninggalnya Mieke Wijaya pertama kali dibagikan putrinya yang juga aktris Nia Zulkarnain. Mieke Wijaya menghembuskan nafas terakhir pada Selasa pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Mieke Wijaya sempat menjalani perawatan intensif selama 45 hari di rumah sakit. Mieke Wijaya didiagnosa menderita kanker. Mieke Wijaya pulang dari rumah sakit dengan maksud merayakan Idul Fitri bersama keluarganya.
1 hari jelang Lebaran, kondisi Mieke Wijaya menurun hingga akhirnya meninggal dunia di Lebaran hari kedua. Aktris senior Mieke Wijaya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selama proses pemakaman tampak sejumlah sanak saudara dan rekan seprofesi Mieke Wijaya yang hadir dalam prosesi pemakaman. Anak Mieke Wijaya, sineas Nia Zulkarnain, tampak menangis terseduh-seduh saat prosesi pemakaman. Usai prosesi pemakaman dilanjutkan dengan pembacaan doa. Mieke Wijaya dimakamkan satu liang lahat dengan suaminya Diki Zulkarnain yang meninggal dunia di tahun 1995. Ditinggal pergi berlebaran, sebuah rumah mewah di Komplek Permata Buana Jalan Pulau Putri, Kembangan, Jakarta Barat habis terbakar. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Api dengan cepat melahap bangunan rumah mewah di Komplek Permata Buana, Jalan Pulau Putri, Kembangan, Jakarta Barat, Rabu siang tadi. Hembusan angin kencang serta banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar seluruh bangunan berlantai 2. Peristiwa ini terjadi saat penghuni rumah tengah pergi berlebaran ke rumah kerabat di wilayah Bintaro, Tangerang Selatan. Diduga kebakaran berasal. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di Newsroom malam hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki pamit. Tetap jaga protokol kesehatan. Selamat malam, sampai jumpa. Salam sehat.